Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk dalam renungan di minggu hari ini. Kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami ada di seputar firman Tuhan. Sebelum kami masuk dalam penjabaran berita firman Tuhan, untuk itu ya Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang akan kami renungkan melalui penjabaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba diberi kekuatan untuk menyampaikan sesuai dengan rencana kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita, yaitu dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Saya ulang ya. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Dan tema atau judul renungan di minggu hari ini yaitu adalah mendekatlah kepada Tuhan, karena disitulah sumber kekuatan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ada satu pujian yang sering kita lakukan. Sairnya seperti ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Di refnya seperti ini. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, dan seterusnya. Kita pasti tahu semua ya. Judul lagunya adalah Sejauh Doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya di sini ialah Allah sangat dekat dengan kita. Tetapi kadang ada banyak hal yang menghalangi kita semua, anak-anak Tuhan, untuk mendekat kepada Allah. Dengan kesibukan, tak punya waktu, malas, kurang percaya, atau tidak terbiasa dengan bersekutu, dan lain-lainnya. Jadi banyak hal yang kadang-kala menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk kita mendekat dan mencari wajah Tuhan, kita harus datang dengan sungguh-sungguh, dengan tidak setengah hati. Di situ kita akan merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kapan saja kita dapat menghampiri tahta Allah yang kudus, yang pasti dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita melihat dengan kehidupan yang kita jalani saat ini, terkadang ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada tantangan, ada persoalan, ada bahaya, dan ada banyak lagi hal-hal yang ada di dalam sekitar kita sehingga membuat perasaan kehidupan kita tidak tenang. Tadi saya sangkut pautkan dengan pandemi yang masih berjalan saat ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, yang perlu kita lakukan adalah kita mencari wajah Tuhan. Seperti topik judul yang saya sampaikan, dan mendekatlah kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 62? Kita buka Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi
Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau kita ada dan kita selalu mendekat kepada Tuhan, kita yakin dan kita percaya hari-hari yang kita lalui akan terasa indah. Coba rasakan. Kalau memang kita ada selalu dekat dengan Tuhan, itu hari-hari yang kita lakukan, walaupun ada banyak pergumulan, tetapi terasa indah. Tadi, sebab Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Ya, saat ini banyak orang merasa, banyak orang merasa jenuh dalam menjalani hidup. Kecemasan, bosan, dan sebagainya. Tetapi kedekatan dengan Tuhan mampu mengubah semuanya. Mengubah semua menjadi baik. Sekalipun, tadi saya sampaikan ada banyak pergumulan yang terjadi dalam menjalani hidup ini, pandemi yang semakin hari terus kok tidak ada terlihat ada penurunan dan sebagainya. Tetapi tatkala kita mau mendekat dan ada bersama Tuhan, Tuhan akan menggantikan kecemasan, kegalauan. Kalau anak-anak sekarang bilang kegalauan dengan sukacita dan kedamaian. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pada waktu kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, yang pasti Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita ambil. Itulah, karena kita dekat dengan Tuhan, karena hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan menemukan. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita ambil. Tadi, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, sehingga kita dimampukan mengambil keputusan-keputusan yang baik, mengambil keputusan-keputusan tidak salah dalam menjalani hidup ini. Jadi, hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Dia akan melepaskan kita dari segala hal-hal yang jahat. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk kita datang, untuk kita mendekat kepada Tuhan, ada 3 hal. Secara singkat yang ingin saya sampaikan di renungan di pagi ini. Yaitu yang pertama, miliki waktu yang khusus untuk saat teduh, untuk doa, dan untuk bersekutu. Jadi, untuk kita datang dan mendekat kepada Tuhan ada 3 hal. Yang pertama, miliki waktu yang khusus untuk saat teduh, untuk doa, dan bersekutu. Jadi, atur waktu kita secara pribadi. Karena kita sendiri yang mengetahui kapan kita bisa bersekutu, kita bisa berdoa, bersaat teduh. Karena tadi, salah satu unsur kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, atur waktu kita secara pribadi, luangkan waktu yang khusus secara rutin. Nah, ini jadi secara rutin. Jadi, tatkala kita melakukannya tidak kalau ingat saja, kalau kita mau saja, kalau keadaan kita sedang sukacita saja kita datang kepada Tuhan, atau kalau sedang ada pergumulan, kalau moodnya sedang enak, tidak. Tetapi kita buat jadwal yang rutin. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan di situ. Nah, jemaat, tatkala kita mau melakukan seperti itu, pasti kita akan merasakan perubahan. Kita akan merasakan perubahan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita rutin bertemu dengan Tuhan, dibangun di situ komunikasi yang intim dengan Tuhan. Jadi tidak seenak-enak kita. Kalau moodnya enak, kalau moodnya tidak baik, baru kita datang kepada Tuhan. Tidak. Tetapi kita mempunyai waktu yang rutin. Siapkan waktu kita. Mungkin bisa pagi, bisa malam hari, dan sebagainya. Tergantung ibu bapak saudara sekalian yang mempunyai waktu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Wah, ini perlu loh.
Belajarlah menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya kita hanya membaca, tapi tidak. Kita menggali makna yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Mazmur 1 ayat 2 katakan di sini. Saya baca ya. Mazmur 1 ayat 2 katakan di sini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi hendaknya kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kita menjadi dewasa dalam iman, dalam kerohanian. Paulus menekankan dalam 1 Korintus 13 ayat 11, nanti dibaca di rumah ya. Dibaca oleh jemaat. Paulus jadi penekankan di sini dari 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan di sini, inti dari kerohanian, pertumbuhan kerohanian, mulai dari anak-anak menjadi dewasa. Tatkala anak-anak, kita hanya mengenal firman Tuhan, mengenal Allah itu secara samar-samar. Jadi kita melihat Tuhan dengan gambaran yang samar-samar. Tetapi dengan seiring pertumbuhan kerohanian kita yang beranjak dewasa, ingat, kerohanian kita yang beranjak dewasa, kita merasakan bahwa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu nyata di dalam hidup. Dan itu yang menghidupi dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak kita saat ini kan membaca seperti itu saja. Tetapi tidak. Tatkala kerohanian kita semakin dewasa, bukan saja kita membaca, tapi kita menggali, kita menghidupi. Karena di situ kita melihat Allah yang sesungguhnya. Jadi, tatkala kita membaca, kita belajar ya, kita menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau mungkin ada yang tidak mengerti, baru ibu bapak saudara bisa tanyakan kepada orang yang lebih mengerti atau kepada gembala yang ada di dalam persekutuan jemaat sekalian. Jadi, kita menghidupi firman. Tidak hanya baca seperti saya, tidak. Tapi kita menghidupi firman dan kebenaran. Karena di situ ada kekuatan yang akan kita temukan di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi, menghidupi firman kebenaran, karena kita adalah pelaku-pelaku firman yang baik. Dan kita juga mau berjalan bersamanya, karena di dalam firman tadi, kita akan dinyatakan melalui hikmat Tuhan. Kita akan mengerti, oh ini kok rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita menggali firman Tuhan. Itu yang kedua. Jadi kita gali ya. Kita baca, kita gali firman Tuhan tadi. Oh, semakin indah tatkala kita menemukan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tatkala ingin mendekat kepada Tuhan, belajarlah taat, belajarlah setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun sulit. Ya, jadi belajarlah taat, belajarlah setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak mudah. Di situ kita melihat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita dan Roh Kudus memampukan kita. Kuncinya apa? Tatkala kita taat, tatkala kita setia, ada kedekatan kita dengan Allah. Melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena tadi kedekatan kita, karena kesetiaan kita, karena ketaatan kita, pasti kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Seia sekata. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan itu yang kita lakukan. Jadi seia sekata, integritas di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita mendekat kepada Tuhan. Belajar taat, belajar setia dalam melakukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kita yakin percaya pasti Tuhan akan kita temukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di situ Tuhan akan memberi kekuatan. Di situ Tuhan akan memberi kemampuan untuk saudara dan saya. Jadi belajar taat, belajar setia untuk kita melakukan dengan konsekuen, dengan konsisten
kebenaran firman Tuhan. Jadi ibu bapak saudara berkati Tuhan Yesus, ada 3 hal tadi ya yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan yang pertama, milikilah waktu khusus untuk kita bersatu teduh, kita berdoa, dan kita bersekutu. Yang kedua, belajar menggali firman Tuhan lebih dalam. Di situ kita akan mengerti apa sih rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, belajar taat, belajar setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, walaupun tidak mudah kita melakukannya. Yakin percaya, Roh Kudus akan memberi kekuatan, Roh Kudus akan memberi kemampuan untuk kita melakukannya. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan, ada kemampuan dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan saya doakan. Kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan, boleh memberi kekuatan kepada kami semua. Dan kami yakin percaya bahwa Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran, sehingga kami dimampukan menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, sebagai pelayan Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Puri Bukit Depok, rumah doa, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam tugas pekerjaan, dalam usaha,
dalam kegiatan mereka, jemaat yang ada di rumah doa. Tuhan Yesus buat berhasil apa yang mereka lakukan. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, atau kami sebagai anak-anak, berkati kami, sertai kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas minggu yang sudah kami lewati 1 pekan. Dan kami akan masuk dengan pekan yang baru. Dan kami yakin percaya bahwa pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna. Kami mau berdoa bagi anak-anak kami dalam aktivitas mereka. Mereka bersekolah secara online, atau mereka berkuliah secara online. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, memampukan mereka dengan penuh sukacita melakukan semuanya. Beri kecerdasan, beri kepintaran bagi anak-anak kami. Mampukan kami sebagai orang tua menyiapkan, menyediakan segala hal yang diperlukan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menjamah, menyembuhkan, memulihkan jemaat-jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah ataupun mereka yang ada dirawat di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkannya. Makanan, minuman, obat Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan kesembuhan yang terbaik. Mau berdoa juga bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Tuhan Yesus menyertai, memberkati program-program yang berjalan dalam pemerintah, memberkati Bapak Presiden, sampai pemerintahan yang terendah yang ada di sekitar kami semua. Berkati mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Menjaga Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan sebagainya. Kinerja mereka, Tuhan melindungi, melingkupi, dan memberkati. TNI Polri, Tuhan Yesus juga memberkati dalam mengawal perjalanan bangsa negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tak lupa Bapak Kudus, Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa bagi gereja Kemah Injil Indonesia. Berkati secara nasional, sinode yang ada, ketua sinode, sampai hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Seluruh warga jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami juga mau berdoa bagi rumah sakit, para medis, dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang hingga saat ini mereka terus melakukan tugas pelayanan mereka dalam menangani COVID-19. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan pemulihan yang terjadi dan kami yakin percaya bahwa pemulihan akan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Vaksinasi sedang berjalan. Itu akan menekan penyebaran virus 19. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan Puri Bukit, Depok, dan sekitarnya wilayah tempat kami ada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati seluruh warga yang ada. Bagi warga yang terkena sakit penyakit atau terkena COVID-19, kiranya jamahan tangan Tuhan Yesus juga sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dengan tutur kata kami, dengan pikiran kami, dengan tindakan kami, agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Inilah doa, inilah ungkapan syukur, dan inilah harapan yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi yang indah ini. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai, menjaga, melingkupi, melindungi, menaungi jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.